yang sudah terdaftar. Ini feeding datanya bisa melalui data ilat dan atau data lapangan. Ini update-nya berupa pemutahiran data objek pajak bumi dan bangunan dan atau peta pemetaan. Oke, ini alur secara teknisnya. Ini bisa pendaftaran tadi bisa melalui permohonan ataupun jabatan. Ini permohonan, ini jabatan melalui pemeriksaan, untuk permohonan melalui penelitian. Kurang lebihnya seperti itu teknisnya. Nanti bisa dipelajari secara karena ini sudah diatur secara SOP lah. Nah ini tapi secara konsepsi untuk pendaftaran atas permohonan ini 10 hari. Kalau kemudian eh, pengiriman SKT paling lama 3 hari setelah diterbitkan SKT. Kemudian untuk pelaporannya, nah di sini mungkin kami perlu sampaikan bahwa atas pelaporan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak tersebut, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan penelitian material dan klarifikasi atas kebenaran atau kepatuhan terkait dengan penyampaian SPOP. Nah, di sini karena sebagai dasar nanti dalam rangka penetapan NJP. Nah, nanti kita akan akan uh, akan kita bahas bagaimana penetapannya per sektor objek pajak PBWP 5R. Nah, atas penelitian material dan klarifikasi ini, wajib pajak bisa melakukan pembetulan. Oke. Inilah timeline pelaporannya. Jadi periodisasi dari pelaporan itu selama 30 hari untuk masing-masing stepnya dari tahap untuk mulai 1 Februari dan 31 Maret sesuai dengan masing-masing sektornya. Kemudian ada mekanisme penelitian dan klarifikasi. Ini prosedur yang kami gunakan melalui surat teguran apabila tidak disampaikan SPOP dan klarifikasi. Ini untuk dilakukan pembetulan. Nah, di sini. Nah, pada saat klarifikasi ini ada penundaan selama 7 hari. Ini timeline yang terbentuk dalam prosedur pelaporan. Kemudian next, dalam pelaporan apa aja dokumen pendukungnya? Nah, per masing-masing sektor ini terdapat dokumen pendukung yang wajib disampaikan dalam penyampaian SPOP tadi sebagai dasar untuk penerbitan SPPT PPP. Apa saja untuk sektor perkebunan ini dokumen yang disampaikan adalah IUP dan atau HGU dan laporan perencanaan untuk peta tahun tanam tahun terakhir sebelum tahun pajak PGB terhutang. Kemudian untuk perhutanan ini ada dokumen izin atau penugasan ini untuk yang perhutani dan rencana kegiatan umum tahunan untuk PBB terhutang dan RKT serta peta kerja untuk perhutanan. Kemudian untuk migas ini
dokumen kontrak kerjasama tadi, kemudian peta wilayah kerja, kemudian FPR triwulan 4 tahun terakhir ini dalam rangka untuk mengejas atau kapitalisasikan pendapatan. Kemudian untuk panas bumi, ini dokumen pendukung di dalam skopnya ada dokumen izin, kuasa atau penugasan. Nah, kemudian peta wilayah kerja dan RKB rencana kegiatan anggaran biaya tahun pajak PBB terutang. Kemudian untuk yang batu bara ada dokumen izin, kontrak atau perjanjian sebagai dokumen objek plus RKAB sebelum tahun pajak PBB terutang. Kemudian untuk sektor lainnya ini dokumen pendukungnya berupa dokumen izin yang diterbitkan oleh Kementerian Bidang Kelautan dan Perikanan (KKP) atau Kementerian Bidang Perhubungan. Kemudian ditambah dengan dokumen yang menjadi dasar pengisian skop, misalnya tadi ada jaringan pipa tadi, biasanya ada konstruksi, rencana konstruksi atau RAB atau segala atau lainnya, dokumen-dokumen terkait dengan dokumen objek. Nah, dalam periodisasi pelaporannya, dalam hal dokumen belum dapat dilampirkan, skop dianggap lengkap sepanjang wajib pajak melampirkan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh wajib pajak, wakil wajib pajak atau kuasanya, dan menjelaskan alasan tidak dapat dilampirkannya dokumen. Kalau berdasarkan penelitian formal kita, ini nanti dokumen-dokumen yang ada di dalam surat pernyataan ini harus dilengkapi dalam kurun waktu tertentu dan dapat disampaikan kembali. Nah, dalam penelitian formal, apabila dokumen-dokumen tersebut tidak disampaikan, maka DJP dalam hal HPP bisa melakukan analisis resiko untuk dilakukan pemeriksaan PBB atas objek pajak PBB P5L. Ini terkait dengan dokumen-dokumen pendukung. Dokumen-dokumen apa saja yang dilampirkan selain identifikasi data objek bumi dan bangunan serta pemanfaatannya. Oke. Ini yang tadi penjelasannya yang terkait dengan 30 hari dalam rangka untuk menyampaikan dokumen-dokumen pendukung skop. Nah, ini prosedur aja terkait dengan prosedur. Oke. Kemudian untuk pendataan skemanya tadi untuk pendataan ini adalah untuk objek pajak yang sudah terdaftar, artinya yang sudah menyampaikan spot, kemudian terdapat data hilap. Data hilap ini informasi dari pihak ketiga, dalam hal ini ada instansi yang terkait, misalnya terkait dengan perizinan, kemudian untuk minerba misalnya, untuk pertambangan itu dari SDM. Nah, ini apabila terdapat perubahan izin, nah, maka kita bisa melakukan pendataan. Outputnya apa? Berupa data dan peta yang dituangkan dalam penelitian material untuk klarifikasi yang akan diusulkan untuk analisis resiko sebagai dasar pemeriksaan PBB. Ini untuk prosedur pendaftaran, pelaporan, dan pendataan. Sampai dengan di sini, mohon izin apakah ada pertanyaan?
dosen ataupun teman-teman mahasiswa. Sampai saat ini kita tadi sudah membahas mengenai klasifikasi objek, terus atas objek PWP 5 tersebut melalui prosedur pendaftaran, pelaporan, dan pendataan. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kami melanjutkan. Nah, ini terkait dengan penerbitan dan penyampaian SPPT. Jadi kita sudah pelajari terkait dengan prosedur prosedur pendaftaran, pelaporan, dan pendataan. Ini datanya adalah dokumen sumbernya adalah data yang disampaikan oleh pajak dalam skopnya. Nah, di dalam penyampaian skop nanti ada prosedur afirmasi. Ini terkait dengan bagaimana tata cara penyampaian elektronik. Nah, secara prosedur yang SI saat ini apa namanya nanti penyampaian SPPT itu bisa dilakukan melalui pos atau secara langsung. Nah, ini untuk uh, apa namanya perlu diketahui seiring tadi seperti yang saya sampaikan di awal, seiring transformasi kelembagaan di DJP terkait dengan digitalisasi atau elektronisasi, kita akan mengakomodir terkait dengan penyampaian SPT secara elektronik. Ini kita afirmasi pada saat penyampaian SPOP. Nah, penerbitan SPOP SPPT ini bagaimana prosedurnya? Prosedurnya penerbitan SPPT yang ada di Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan SPOP dilakukan plus penilaian lapangan itu dapat dilakukan melalui penetapan PBB dengan penghitungan NJOP. NJOP ini sebagai apa? Dasar pengenaan pajak. Nah, ini karena objeknya adalah bumi dan bangunan, maka perlu penghitungan NJOP bumi dan NJOP bangunan sebagai dasar pengenaan pajak untuk menetapkan PBB terutang yang dituangkan dalam surat pemberitahuan pajak terutang SPPT tadi. Nah, mungkin kalau PBBP 2 formnya kan biasanya warna. Kalau di Jakarta itu masih sama sih seperti yang form PBB sebelumnya belum berubah. Nah, ini untuk penetapan PBB-nya. Jadi perlu adanya penghitungan NJOP dan NJOP bangunan. Bagaimana caranya? Melalui penilaian. Seperti di awal sebelum kuliah ini dimulai, tadi sudah kami sampaikan informasi kepada Ibu dosen Dr. Inayati bahwa dalam rangka penetapannya ini melalui proses penilaian. Nah, ini penilaian ini dilakukan oleh siapa? Fungsional penilai pajak. Nah, mungkin nanti kalau misalnya untuk memperdalam lebih uh, terkait dengan proses atau prosedur penilaian mungkin nanti di lain waktu. Tapi secara normatif kami sampaikan bahwa untuk penetapan PBB melalui proses penilaian per masing-masing sektor objek PBB P5L. Oke, kita lihat bagaimana prosedurnya. Nah, di sini. Kalau untuk penilaian NJOP bumi dan NJOP bangunan dilakukan oleh penilai pajak melalui ini prosedurnya. Kalau undang-undang PBB 5L nanti bisa menjadi apa namanya dasar nanti dilakukannya penilaian dalam rangka penetapan NJOP.
Seperti itu. Kita lihat untuk sektor perkebunan, apa saja yang dilakukan penilaian untuk penetapan NJOP-nya. Untuk penetapan NJOP bumi sektor perkebunan. Tadi, seperti yang kami sampaikan, ini dilakukan oleh penilai pajak. Apa saja yang dihitung, yang ditetapkan NJOP-nya, pertama adalah areal produktif. Areal produktif berupa tanah dan pengembangannya. Pengembangannya untuk kebun itu apa? Kita lihat dari standar investasi tanaman. Misalnya untuk kebun sawit, kita lihat standar investasi tanaman untuk kebun sawit. Kita berdasarkan pada analisis K3S. Nah, untuk yang perkebunan itu ada analisisnya terkait dengan standar investasi tanaman. Kemudian areal yang belum produktif. Belum produktif ini areal di kawasan perkebunan yang siap untuk dilakukan penanaman atau pengembangan perkebunan, namun belum ada fisik kebunnya, tapi sudah siap untuk ditanami. Nah, itu adalah areal belum produktif. Untuk areal yang tidak produktif, yaitu areal yang sama sekali, areal di kawasan perkebunan, tetapi sama sekali tidak bisa dilakukan pengembangan untuk perkebunan, ditanami misalnya sawit atau karet. Nah, ini masuk apa namanya, walaupun di area perkebunan tapi tidak produktif, tetapi tetap menjadi nilai, ya maksudnya tetap menjadi variabel untuk perhitungan NJOP-nya. Nah, untuk areal pengaman ini yang dimaksud adalah areal supporting untuk emplacement maupun areal untuk supporting uh, areal produktif. Contohnya apa? Misalnya areal yang apa namanya, areal irigasi misalnya seperti itu. Yang dimana di samping irigasi itu untuk uh, pengamanan untuk pengairan. Kalau areal emplacement itu adalah areal yang ada bangunannya. Kurang lebihnya sama, tetapi nilainya akan berbeda nanti pendekatan penilaiannya. Nah, nanti disinilah fungsi penilai pajak. Bagaimana cara menilai areal produktif, areal belum produktif, tidak produktif, pengaman, dan emplacement. Nah, di sini yang bertugas di Direktorat Jenderal Pajak adalah fungsional penilaian untuk melakukan penilaian NJOP sebagai dasar penghitungan PBB, pengenaan PBB. Ini untuk penetapan NJOP di sektor perkebunan. Kalau mungkin untuk apa namanya PBB perdesaan perkotaan, itu kan jelas ya, untuk tanahnya apa, bangunannya berupa apa. Tanahnya misalnya itu seterusnya hak milik dengan luas sesuai dengan sertifikat, jelas gitu. Tapi kalau untuk sektor PGB 5 ya nanti kita bedain beberapa areal untuk bumi. Seperti itu. Ini kami apa namanya, kami sampaikan untuk penetapan NJP bumi terlebih dahulu, karena kalau untuk bangunan semua sektor sama. Kemudian berikutnya untuk penetapan NJP bumi di sektor perhutanan,
yang nanti dilakukan penilaiannya itu berupa areal produktif, belum produktif, tidak produktif, pengaman, emplasemen. Ini masih sama dengan yang perkebunan tadi, ini ditambah dengan area pelindungan dan konservasi. Ini nanti yang ini melalui surat keputusan Direktur Jenderal Pajak karena ini nilainya nanti konstan. Ini apa namanya tinggal nilai yang sudah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dikalikan dengan luasan yang menjadi areal perlindungan dan konservasi. Tetapi kalau untuk yang areal emplasemen, areal pengaman, produktif, tidak produktif, belum produktif, dan areal produktif, nah ini dilakukan penilaian dalam rangka penetapan NJOP. Kemudian untuk penetapan NJOP bumi sektor pertambangan minyak gas ini apa saja? Yang pertama, areal offshore. Areal offshore ini adalah permukaan bumi yang belum artinya kalau untuk migas itu kan bisa dilakukan penambangan ke bawah sehingga untuk di atasnya seolah-olah tidak ada kegiatan. Padahal itu masih menjadi areal dari penugasan ataupun penguasaan terkait dengan minyak dan gas. Nah, maka ini ada diklasifikasikan areal offshore, kemudian areal produktif, areal belum produktif, areal tidak produktif, areal pengaman, emplasemen. Nah, ini ada lagi terkait dengan tahapan eksplorasi atau eksploitasi. Nah, hal-hal yang nanti sifatnya terkait dengan tahap eksplorasi nanti PBB-nya nilainya itu ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui surat keputusannya. Kemudian untuk eksploitasi ini dilakukan melalui nilai jual pengganti dengan mengkapitalisasikan hasil yang sudah dilakukan eksploitasi untuk pengusahaan pertambangan migas. Ini untuk penilaian objek pajak sektor untuk NJOP bumi sektor pertambangan migas. Oke, kemudian berikutnya untuk penetapan NJOP bumi sektor pertambangan panas bumi ini hampir sama dengan migas. Ada areal offshore, areal produktif, areal belum produktif, tidak produktif, pengaman, areal emplasemen, tahap eksplorasi dan eksploitasi. Lebih sama kan untuk pertambangan. Untuk migas dan panas bumi. Oke, berikutnya ini untuk yang minerba. Untuk yang minerba ini ada areal baru yaitu selain offshore, areal cadangan produksi, areal belum dimanfaatkan. Ini ada tambahan lagi. Kemudian kalau areal pengaman tadi seperti yang kami sampaikan di awal, areal emplasemen ini ada operasi produksi ini ditetapkan melalui nilai jual pengganti ini untuk yang PKP 2B atau kontrak karya. Untuk kontrak karya. Oke, kemudian kita lanjut untuk penetapan bumi untuk sektor lainnya. Nah, untuk penetapan NJOP sektor lainnya yang berupa objek perikanan tangkap, ini penentuan buminya apabila terdapat hasil produksi, ini menggunakan nilai jual pengganti ini izin menyampaikan bahwa
dalam rangka prosedur penilaiannya menggunakan nilai jual pengganti, menggunakan harga pasar, itu ataupun hasil keputusan dari Direktur Jenderal Pajak ini melalui prosedur penilaian yang dilakukan oleh penilai pajak. Nah, namun yang penting bagi kita bahwa penetapan NJOP sektor lainnya ini berupa objek perikanan tangkap, budidaya ikan, jaringan pipa, jaringan kabel maupun fasilitas penyimpanan dan pengolahan. Ini semuanya kita capture melalui proses penilaian untuk penetapan NJOP-nya. Nah, konsep penilaian di sini adalah sebenarnya adalah market value. Ini sebagai ini aja apa namanya pengayaan aja, pengayaan. Nah, dalam rangka penetapan NJOP ini tadi ini terkait dengan bumi, maka kita coba untuk yang bangunan seperti apa. Nah, penetapannya untuk penetapan NJOP bangunan ini tidak lain seperti penetapan bangunan yang ada di PBB Pedesaan Perkotaan melalui proses penilaian dengan pendekatan nilai perolehan baru. Kurang lebih hampir sama dengan menghitung seluruh biaya dikurangi dengan penyusutan. Semua sektor ini sama. Kalau untuk penetapan NJOP bangunan tidak lain sama dengan sektor PBB Pedesaan Perkotaan yang diadministrasikan teman-teman pemerintah daerah kabupaten kota. Nah, untuk penetapan PBB, apakah ada pertanyaan dari guru dosen ataupun mahasiswa? Ada announce. Tadi sudah kita pelajarin teman-teman semuanya mulai dari klasifikasi, prosedur pendaftaran, pelaporan, pendataan, kemudian penetapan. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak kami lanjutkan dengan penyampaian SPPT. Nah, ini Bapak Ibu, Bu dosen dan teman-teman semuanya. Jadi tadi setelah ada objek pajak yang dilaporkan melalui SEPOK, kemudian proses penetapan dengan penilaian. Nah, produk ketetapan PBB ini tercantum dalam SPPT Surat Pemberitahuan Pajak Berutang Pajak Bumi dan Bangunan. Nah, untuk saat ini kita sudah menerbitkan SPPT. Di dalam SPPT ini ada jangka waktu pelunasannya 6 bulan sejak tanggal diterima atau dikirim. Bagaimana cara penyampaiannya? Tadi kalau dalam afirmasi pada saat penyampaian SPOK tidak memilih melalui saluran elektronik, maka penyampaian SPPT PBB ini dilakukan dengan langsung maupun melalui pos atau jasa kurir. Ini kami sampaikan Bapak Bu dosen dan teman-teman, ini dalam rangka nanti mengakomodir untuk kepastian hukum dalam upaya hukum atas ketetapan PBB. Ini ketetapan PBB yang tertuang dalam SPPT. Nah, tadi dalam SPPT disampaikan selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterima SPPT. Tanggal terima ini acuannya apa? Kalau disampaikan secara langsung, maka 6 bulan ini berupa tanda terima
dihitungnya. Kemudian apabila disampaikan melalui pos atau jasa kurir, bukti pengiriman surat. Apabila melalui saluran tertentu, bukti pengirimannya 6 bulan ini ya bukti pengiriman yang ditetapkan oleh DJP. Ini email yang terdaftar di DJP. Nah, ini dianggap sebagai tanggal terima sesuai dengan ketentuan yang sebelumnya tadi. Ini terkait dengan 6 bulan pembayarannya. Kemudian untuk upaya hukum nanti bisa menjadi cut off tanggal terimanya ini berupa melalui prosedur langsung, pos atau saluran elektronik. Nah, apa sanksi kalau atas penyampaian SPPT ini dan lewat dari 6 bulan tidak dibayar, maka nanti akan diterbitkan surat tagihan pajak PBB. Surat tagihan pajak PBB ini berisi apa? Pokok ketetapan yang ada di SPPT plus denda administrasi. Pokok yang ada di SPPT plus denda administrasi. Itu nanti akan tertuang di dalam STP PBB. Jadi ketetapan pajak yang berasal dari SPOP plus data penilaian lapangan itu berupa SPPT. Apabila lewat dari 6 bulan belum dibayar, itu nanti terbit surat tagihan pajak PBB. Berisi apa? Pokok ketetapan yang ada di SPT plus denda. Itu untuk prosedur penyampaian SPPT. Lanjut lagi terkait dengan upaya hukum. Nah, ini ada beberapa norma di mana Bu dosen dan teman-teman mahasiswa ini ada beberapa norma prosedur di mana terdapat hal-hal tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang PBB, maka berlaku ketentuan umum dalam Undang-Undang Umum Perpajakan, Undang-Undang KUP. Gitu. Ini terdapat upaya hukum yang pertama atas upaya hukum ini bisa terhadap ketetapan pajak sebelumnya. Ketetapan pajak yang sebelumnya tadi berupa SPPT dan STP PBB ini dapat dilakukan upaya hukum. Pertama itu adalah pembetulan. Yang kedua ini pengurangan sesuai dengan pasal 19 Undang-Undang PBB. Yang pembetulan ini juga diakomodir Undang-Undang PBB. Keberatan juga diakomodir Undang-Undang PBB. Namun demikian ada upaya hukum berupa pengurangan atau pembatalan. Nah, ini kita mengacu pada Undang-Undang KUP. Nah, dalam hal apa pembetulan dilakukan atas SPPT maupun STP PBB? Ini dalam hal terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundangan di bidang perpajakan. Bisa saja terjadi karena ini unsur kesilapan dari petugas pajak. Nah, upaya hukum berikutnya pengurangan pasal 19 Undang-Undang PBB. Ini dalam hal apa?
Pengurangan pajak terutang dapat diberikan oleh Menteri karena kondisi tertentu objek pajak atau hal bencana alam atau sebab lainnya yang luar biasa. Objek pengurangannya apa? Atas pokok pajak yang ada di SPPT maupun denda administrasi maupun pokok pajak dan denda administrasi dalam SKP ataupun SPPPPP. Ini bisa dikurangkan. Misalnya dalam apa namanya wilayah atau kawasan di pertambangan terdapat longsor ataupun hal-hal yang sifatnya bencana alam. Ini dapat dikurangkan. Kemudian formal upaya hukum berikutnya mengenai keberatan. Keberatan ini yang bisa nanti penyelesaiannya bisa sampai dengan banding di pengadilan pajak maupun peninjauan kembali di MK. Nah, selain itu keberatan PBB ini atas SPPT maupun SKP atas materi dalam penetapan. Materi dalam penetapan ini apa? Yaitu terkait dengan luasan bumi dan bangunan ataupun nilai bumi dan bangunan. Nah, itu terdapat dispute antara wajib pajak dengan Fiskus, sehingga dapat diajukan permohonan upaya hukum berupa keberatan. Jangka waktunya 3 bulan setelah penerbitan ketetapan pajak tadi, SPPT ataupun SKP, pemeriksaan. Kemudian upaya hukum berikutnya yaitu pengurangan atau pembatalan. Nah, ini kok ada upaya hukum yang sama nih, pengurangan atau pembatalan atau pengurangan tadi pasal 19 Undang-Undang PBB. Apa bedanya, Bapak? Ini kami sampaikan, Ibu dan teman-teman mahasiswa, Bu dosen dan teman-teman mahasiswa, untuk pengurangan atau pembatalan sesuai dengan apa konteksnya adalah PMK 81 ini karena kealpaan wajib pajak, bukan kesalahan wajib pajak. Tadi bencana juga bukan kesalahan, iya, tapi konteksnya adalah beda. Kemudian wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas. Ini yang ada hubungannya dengan subjek pajak. Nah, ini terkait dengan bencana alam, di mana wajib pajak ini tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Nah, bukan terkait dengan objek pajaknya. Kalau pasal 19 tadi terkait dengan objek pajak, kalau pengurangan di dalam PMK 81 ini, upaya hukum yang ada di pengurangan pembatalan ini terkait hubungannya dengan subjek pajak. Ataupun ada pertimbangan Direktur Jenderal Pajak lainnya. Nah, bisa jadi seperti itu. Kemudian ini berdasarkan permintaan wajib pajak dapat diberikan pengurangan SPPT atau SKP PBB dalam hal terdapat ketidakbenaran materi. Nah, ini merujuknya ke pasal 36 Undang-Undang KUP dan pembatalan SPPT, SKP PBB atau SPPB yang tidak benar. Nah, ini apa namanya upaya hukum yang diatur di dalam Undang-Undang KUP, tetapi untuk objek pajak PBB kita menggunakan pasal 23 Undang-Undang PBB seperti yang kami sampaikan di awal, bahwa terhadap hal-hal yang tidak diatur secara khusus maka berlaku ketentuan umum dalam Undang-Undang KUP, ketentuan umum perpajakan. Jadi mungkin biar tidak konfus tadi, yang satunya mengenai
Ini bencana atas objek pajak, nah ini bencana atas subjek pajaknya. Seperti itu untuk upaya hukum penatausahaan PBB P5L sebagai rangkaian prosedur uh, untuk mencari kepastian hukum atas penerapan pajak bumi dan bangunan PBB P5L. Untuk upaya hukum, teman-teman mahasiswa ada pertanyaan? Tidak? Sepertinya ini slide terakhir ya. Ya, terima kasih. Demikian Bu dosen, Bu Dr. Inayati MSI, kemudian teman-teman mahasiswa Fakultas Administrasi Fiskal terkait dengan penatausahaan pajak bumi dan